Halo teman-teman, setujukah Anda kalau Sri Mulyani ini mundur? Coba deh lu komentar teman-teman. Atau setujukah Anda kalau Sri Mulyani itu dicopot saja dari kementerian ya, dari seorang menteri? Coba lu komentar teman-teman. Atau menurut lu, kira-kira kenapa ya Sri Mulyani itu masih menutup kolom komentar di semua Instagramnya dia? Di Instagram postnya dia, dia hilangkan semua kolom komentar. Menurut Anda kenapa teman-teman? Apakah dia masih punya rasa malu? Atau dia sudah tidak punya rasa malu orang ini ya? Diminta mundur dari mana-mana, dari segala sisi. Dia tetap tidak mau mundur teman-temannya. Menurut lu kenapa teman-teman? Silahkan lu komentar teman-teman ya. Gue akan sampaikan ke teman-teman, ini adalah berita terbaru ya. Bahwa ada orang yang minta Sri Mulyani mundur atau dicopot ya. Tetapi ini nggak main-main, ini langsung masuk Tempo nih. Masuk Tempo dari Selios ya. Selios yang kemarin kalau nggak salah ngelaporin ke PBB kasus apa gitu deh ya. Jadi ini badan badan besar ini ya, bukan orang biasa ini ya. Mengapa Selios tuntut pemerintah copot Sri Mulyani? Nah, kalau gue sih gampang ya. Jawabannya karena orang yang brengsek. Orang yang brengsek nggak bisa kerja ya. Kerjaannya malah nambah hutang, kemudian yang paling kita sesalkan adalah dia entah dia memutuskan, entah dia meminta, entah dia menyetujui atau apapun lah ya. Semua jajaran di bawah dia itu tidak boleh transparan, alias tidak boleh direkam ketika melaksanakan tugas di kantor pajak ya. Sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan ya. Akhirnya terjadilah bagi-bagi duit korupsi di kantor pajak ya, teman-teman, di negeri Konoha. Kalau Indonesia mah nggak ada ya teman korupsi teman-teman ya. Tetapi sangat disesalkan, seluruh kantor pajak di Indonesia ini tidak boleh merekam ya, dilarang merekam. Alias apa? Alias tidak boleh transparan. Semua itu dimulai dari siapa? Dimulai dari oknum menteri yang tidak boleh dikomentari di semua Instagram postnya ya. Sangat ngeri-ngeri sedap nih menteri ini ya. Gila ya. Selios menuntut pemerintah mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Oke, 5 September ya. Apakah peduli orang ini ya? Paling dikasih kentut sama Sri Mulyani ya. Siapa lu mau suruh gua mundur katanya? Bos gua aja nggak suruh gua mundur katanya ya. Mungkin begitu ya, mungkin ya teman-teman ya. Hanya dugaan. Center of Economic and Law Studies Selios menuntut pemerintah mencopot Menteri Keuangannya Sri Mulyani Indrawati. Desakan tersebut jadi poin pertama dari 8 tuntutan ekonomi Selios setelah rentetan demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah. Oh, yang pertama, ya masuk akal sih. Kalau gue juga yang pertama ya. Yang pertama itu kepalanya harus dipotong dulu. Kepalanya bukan Prabowo ya, bukan Prabowo. Prabowo presiden yang mempunyai banyak anak buah, mempunyai banyak ekonom-ekonom yang memberi dia masukan ya. Salah satu ekonomnya adalah ini, oknum menteri ini yang namanya Sri Mulyani ya. Jadi kepala ini mesti dipotong dulu, dipenggal dulu nih ya. Bukan orangnya dipenggal, maksudnya jabatannya harus dibuang dulu ya. Mesti diganti oleh orang yang benar, orang yang betul-betul peduli sama rakyat, orang yang betul-betul peduli sama masyarakat kita semua ini. Bukan orang yang Instagramnya tidak bisa dikomentari orang-orang. Ya, kacau ya. Lembaga riset tersebut menilai Sri Mulyani sudah tidak dapat menjaga anggaran pendapatan dan belanja negara ya APBN dengan baik. Dengan indikator defisit APBN ke PDB ya, produk domestik bruto yang diproyeksi membengkak katanya ya, ujar ekonom Selios Nailul Huda kepada Tempo Rabu 3 September ya. Gua sependapat teman-teman ya. Jadi banyak orang berpendapat seperti ini loh. Sri Mulyani sudah bagus. Kalau bukan Sri Mulyani yang pegang, itu sudah jatuh Indonesia itu ya. Banyak orang berpendapat seperti itu. Kalau gue sih enggak ya. Kalau gue juga dulu berpendapat seperti itu. Dia orang baik, orang hebat. Kalau nggak ada dia, kita sudah jatuh gitu ya. Kalau sekarang gue sudah berubah pendapatnya. Sekarang pendapat gue adalah lu mana tahu? Lu mana tahu? Coba kalau kita dipimpin oleh oleh orang-orang seperti di negara Cina sana atau seperti Amerika sana. Kita sudah berkembang jauh, Bos. Kita ini 80 tahun merdeka sama seperti Cina loh ya. Cina barusan kemarin memperingati 80 tahun dia merdeka kalau nggak salah atau 80 tahun apa deh. Sama kayak kita, Indonesia juga sama. Indonesia tuh 80 tahun merdeka. Kita jadi apa dibanding Cina, ya kan? Nah, jadi masih banyak pemimpin-pemimpin, masih banyak calon-calon menteri, masih banyak ekonom yang bisa lebih bagus dari Sri Mulyani. Justru gara-gara dia nih ada di negara kita bertahun-tahun, sudah puluhan tahun atau berapa belas tahun mengurusi keuangan, negara ini nggak bisa maju. Itu yang benar menurut gue ya, pendapat gue ya teman-teman ya. Jadi jangan salah nih.
Jangan sampai kita berpendapat kalau nggak ada Sri Mulyani kita jatuh. Justru terbalik. Kalau nggak ada Sri Mulyani, justru orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar akan ada di posisi tersebut dan orang itu akan membawa negara kita maju semaju-majunya. Bandingkan dengan Cina, gampang teman-teman ya. Kemudian lanjut. Masih ada, masih ada. Menurut Huda, saat pemerintahan punya banyak program yang membutuhkan dana besar, pemerintah harus bisa menyiasatinya dengan penerimaan negara yang kuat. Namun, penerimaan pajak juga mengalami shortfall. Shortfall ini semua diawali oleh korteksnya. Korteks abal-abal itu ya, proyek abal-abal yang menghabiskan uang triliunan kalau nggak salah ya, yang sampai hari ini belum ada ditangkap karena korupsi, sampai hari ini belum diperiksa oleh KPK, karena semua orang takut periksa menteri ini ya. Semua orang takut periksa si Sri Mulyani, semua orang takut periksa Surya Utomo, semua orang takut periksa oknum-oknum di Kementerian Keuangan. Karena kalau sampai mereka dipenjara, kalau sampai mereka ditangkap karena korupsi, Kortex itu negara bisa runtuh katanya ya. Menurut gua nggak runtuh ya teman-teman ya. Kita bercermin dari Korea Korea Selatan. Korea Selatan presidennya ditangkap masuk ke penjara, negara tidak runtuh, negara baik-baik saja. Teman-teman ya, justru masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah, kepada KPK apabila lu berani tangkap tuh oknum menteri keuangan ini. Kalau lu berani tangkap tuh para pejabat-pejabat di pajak gitu loh ya. Justru masyarakat akan berterima kasih, masyarakat akan memberikan simpati. Jadi negara akan baik-baik saja ketika orang-orang brengsek ini dipecat ataupun diberhentikan ataupun ditangkap dimasukin penjara. Gitu teman-teman ya. Gimana pendapat Anda? Silakan lu komentar teman-teman ya. Dan harus direvisi dalam Outlook. Artinya, Sri tidak dapat mengelola APBN dengan seimbang. Oke, sebelumnya Sri sempat mengumumkan defisit APBN 2025 diprediksi bakal mencapai 662 triliun atau membengkak hingga 2,78% terhadap PDB. Gila ya. Proyeksi ini lebih tinggi dari target awal yang sebesar 2,5% terhadap PDB. Selain itu, pernyataan Menkeu yang memperbolehkan penggunaan dana pendidikan untuk program makan MBG ya juga jadi sorotan. Ya, ini juga suatu blunder yang sangat-sangat besar ya. Dana pendidikan malah dipakai sebagian untuk MBG. Aduh. Tapi MBG ini gara-gara Prabowo nih. Bendahara negara sebelumnya menyatakan bahwa 223 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk program unggulan Presiden Prabowo yaitu MBG. Ini bukan program unggulan, ini program abal-abal. Mohon maaf ya Pak Prabowo ya. Akibatnya, kata Huda, dana pendidikan yang seharusnya bisa untuk menyekolahkan masyarakat kita dari tingkat SD hingga kuliah tidak optimal. Sedangkan makan bergizi gratis tidak termasuk dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan Nasional. Oh, betul, betul. Mana ada sistem pendidikan kita itu memberikan makanan bergizi gratis? Aduh. Negara sebesar Amerika, sebesar Cina, tidak memberikan MBG ya Pak Prabowo. Coba deh sadarlah Pak Prabowo ya. Oke, tapi kita fokus kepada oknum menteri dulu ya teman-teman ya. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memaklumatkan bahwa biaya untuk SD sampai SMP gratis, baik negeri maupun swasta. Jadi, kata Huda, yang seharusnya dilakukan adalah memberikan porsi untuk menggratiskan biaya sekolah, bukannya MBG. Setuju? Gua teman-teman setuju ya. Biarkanlah makan itu diserahkan kepada masing-masing warga, masing-masing keluarga gitu ya. Yang mesti lu fokuskan adalah pendidikannya. Pendidikannya itu lagi tidak baik-baik saja di negara kita. Aduh, si Mbok Sri. Dari situ Sri Mulyani layak dicopot katanya. Memang sudah layak dicopot dari zaman dahulu ya, bukan zaman sekarang. Pada poin tuntutan lainnya, Selios juga mendorong revisi total kebijakan perpajakan. Perpajakan, gue setuju nih ya. Huda mengatakan bahwa regulasi pajak bukan hanya soal pungutan pajak, tetapi juga terkait dengan insentif perpajakan. Oke? Masih banyak sektor yang bisa dimanfaatkan untuk pengumpulan pajak. Salah satunya adalah sektor ekstraktif. Sektor yang merusak lingkungan harusnya mempunyai tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang tidak merusak lingkungan. Selios kayak orang nggak ngerti aja lu. Yang dibalik itu siapa? Yang dibalik eh, pengerusakan SDM itu siapa? Lu bisa lihat. Itu dulu yang mesti diberesin. Sedangkan sistem insentif pajak harus mendahulukan kepentingan masyarakat luas, alih-alih kepentingan bisnis. Insentif smelter misalkan itu bisa dihilangkan. Oke, masuk akal.
Tuntutan lain adalah penerapan pajak kekayaan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Oke, jadi gua akan fokus mengenai penerapan pajak kekayaan ya. Di Indonesia itu tidak mengenal pajak kekayaan. Di Indonesia hanya ada satu yaitu pajak penghasilannya. Tidak ada namanya pajak kekayaan. Gue nggak tahu di negara lain ya, gue nggak tahu di negara lain, tetapi di Indonesia tidak mengenal pajak kekayaan. Jadi harus dibikin undang-undang baru untuk pajak kekayaan. Tax amnesty itu bukanlah pajak atas kekayaan, walaupun tax amnesty itu untuk mengungkapkan harta ya, jadi seolah-olah itu pajak atas kekayaan, tetapi bukan. Tax amnesty adalah pajak atas penghasilan, tetapi munculnya kekayaan, munculnya harta yang tiba-tiba itu dianggap sebagai penghasilan, begitu loh ya. Jadi belum ada nih pajak terhadap kekayaan di negara kita ini. Kalau mau ya dibikin undang-undangnya. Kalau dibikin undang-undangnya boleh-boleh juga ya. Cuman nanti akan tumpang tindih dengan penerapan teks amnesti maupun PPH ya. Mereka juga meminta kenaikan tunjangan DPR dibatalkan. Ya, DPR lagi. Serta anggaran-anggaran untuk kepolisian negara Polri ya dipangkas. Ya, gue setuju ya, gue sepakat ya. Tetapi kita SST ya, sama-sama tahu aja teman-temannya. Oke, ini satu lagi nih beritanya. Satu lagi berita, 8 tuntutan ekonomi ke pemerintah ya. Copot Sri Mulyani sampai sahkan RUU perampasan aset ya. Ini di detik.com. Tapi gue rasa sama ya. Gue rasa sama aja ya dari Selios ya. Intinya sih copot Sri Mulyani teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini dari Instagramnya Sri Mulyani ya. Kita lihat ya. 2,8 juta follower tetapi tidak boleh dikomentari oleh masyarakat teman-teman ya. Tidak ada satu masyarakat yang boleh berkomentar terhadap postingan dari Sri Mulyani ya. Memang gila oknum menteri ini teman-teman ya. Sudah buta kah dia? Sudah tuli kah dia? Jadi walaupun dia tidak buta tidak tuli, tetap aja nggak bisa. Dia nggak bisa dengar lu, dia nggak bisa dengar lu, dia tidak bisa dengar, nggak bisa baca kita semua, tidak bisa melihat keluh kesah kita semua. Kenapa? Karena Instagram dia tidak bisa dikomentari, teman-teman ya. Jadi kalau seorang menteri saja tidak peduli dengan keluh kesah masyarakat, seorang menteri saja tidak mau mendengar, tidak mau melihat keluh kesah masyarakat, bagaimana anak buah dia, bagaimana Dirjen Pajak, bagaimana kantor-kantor pajak? Ya, omong kosong ya, kantor pajak tidak boleh merekam ya. Kalau tidak boleh merekam di kantor pajak, artinya tidak ada transparansi, artinya omong kosong integritas ya, karena semuanya bisa dibahas di bawah meja, semuanya bisa dibagi-bagi duit. Kenapa? Karena nggak ada yang merekam, tidak boleh merekam teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada yang merekam ya tidak ada transparansi, akibatnya negara rusak total ya gara-gara oknum menteri ini teman-teman ya. Silakan teman-teman berkomentar ya. Menurut lu gimana? Apakah sudah sepantasnya orang ini dicopot ya? Berhubung dia sudah tidak tahu malu ya, sudah tidak punya malu dan tidak mau mendengar suara rakyat. Ya akhirnya terpaksalah orang-orang seperti kita nih harus maju ke pemerintahan, ke DPR, ke presiden untuk menyadarkan ya si presiden kita ya bahwa oknum menteri ini sudah layak untuk dicopot teman-teman ya. Silakan bagaimana komentar Anda teman-teman. Silakan berkomentar. Sampai jumpa. Semoga terbantu.